Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi keguruan. Pertama, hakikat organisasi profesi keguruan. Organisasi profesi guru adalah rumah bagi anggota profesi dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Analogi rumah mengindikasikan bahwa organisasi profesi guru merupakan tempat berlangsungnya sistem keluarga untuk bisa bertahan hidup dengan cara melindungi, mengatur, meningkatkan kemampuan anggota, menerapkan etika, dan lain-lain yang memiliki kemiripan dengan organisasi profesi guru yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Organisasi profesi guru hendaknya menjadi tumpuan dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa ketika sebuah organisasi profesi mendapatkan sebuah permasalahan dan anggota telah menetapkan keputusan, maka wajib ditaati. Organisasi profesi guru bersifat independen, yang artinya tidak ada yang bisa mengintervensi segala putusan yang sudah disepakati oleh anggota profesi guru, seperti contohnya partai politik mengintervensi PGRI untuk kepentingannya sendiri. Yang berikut ciri-ciri organisasi profesi. Yang pertama, hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, ikatan utama para anggotanya adalah kebanggaan dan kehormatan. Yang ketiga adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggotanya bersifat persaudaraan. Yang kelima, memiliki sifat kepemimpinan yang kolektif. Dan yang keenam, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Fungsi organisasi profesi keguruan. Yang pertama, fungsi pemersatu. Organisasi profesi kependidikan merupakan wadah pemersatu berbagai potensi profesi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Setiap anggota profesi kependidikan dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan keprofesionalannya melalui organisasi atau ikatan profesi kependidikan. Adapun tujuan organisasi profesi antara lain yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya yang handal pada diri anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Yang berikut itu meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggotanya. Ikut ruang lingkup profesi kependidikan. Yang pertama, ruang lingkup layanan guru dalam melaksanakan profesinya terdiri dari layanan administrasi pendidikan. Layanan administrasi pendidikan digunakan oleh guru untuk mendesain kurikulum agar materi yang diberikan kepada siswa terstruktur dan tidak acak-acakan. Yang kedua, layanan instruksional berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kurikulum. Dalam proses belajar mengajar yang disampaikan adalah kurikulum atau pengetahuan. Jadi sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, guru harus berpedoman pada kurikulum. Kewajiban guru adalah mengembangkan kurikulum yang ada. Jika tidak, siswa akan miskin pengetahuan. Dalam mengembangkan kurikulum, guru tidak boleh salah karena proses itu tidak dapat diulangi lagi. Untuk menjadi guru profesional harus mengikuti masa prajabatan terlebih dahulu, yaitu pendidikan yang harus dilakukan sebelum memegang jabatan tertentu. Yang berikut itu layanan bantuan. Layanan bantuan diberikan oleh seorang guru terkait dengan proses belajar mengajar dan terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Dalam proses belajar mengajar, contohnya saat siswa tidak mengerti dengan apa yang diterangkan, maka guru wajib untuk mengulanginya sampai siswa mengerti. Terkait dengan bantuan terhadap masalah pribadi dan masalah-masalah dalam belajar, maka bantuan berkaitan dengan bimbingan dan konseling atau BK. Secara kontekstual dan umum,
Ruang lingkup kerja guru itu mencakup aspek-aspek. Yang pertama, kemampuan profesional mencakup dengan penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga itu penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Yang berikut, kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang berikut itu kemampuan personal atau pribadi mencakup yang pertama, penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang kedua, kemampuan penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru. Contoh organisasi profesi keguruan. Yang pertama ada PGRI. PGRI sebagai wahana untuk meningkatkan integritas bangsa dalam menjamin terpeliharanya keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. PGRI juga merupakan organisasi profesi yang memperjuangkan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi guru. Yang berikut itu PGRI juga merupakan wahana untuk mewujudkan prinsip dan pendekatan ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggotanya. Yang berikut, PGRI merupakan organisasi yang mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dan sumber daya organisasi lainnya yang tidak tergantung dari pihak manapun. Dan yang terakhir, PGRI merupakan organisasi yang non-partisan. Artinya, PGRI tidak menjadi bagian dari partai politik manapun dan tidak berafiliasi dengan partai manapun. Yang berikut ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP merupakan wadah guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Para guru mata pelajaran bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Berikut ada KKG. KKG merupakan kelompok kerja guru di seluruh dalam satu gugus. Pada tahap pelaksanaannya dapat dibagi ke dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenjang kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan atas mata pelajaran. KKG adalah untuk memfasilitasi kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan yang dihadapi guru. Yang kedua, memberikan bantuan profesional kepada para guru kelas dan mata pelajaran di sekolah. Yang berikut, meningkatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta pengembangan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan dan saling mengisi. Dan yang terakhir, meningkatkan pengelolaan profesi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Program MGMP dan KKG. Yang pertama, program rutin. Dalam program rutin, guru dapat mendiskusikan permasalahan pembelajaran, menyusun dan mengembangkan silabus, program semester dan rencana program pembelajaran, menganalisis kurikulum, menyusun laporan hasil belajar siswa, dan mendalami materi, serta pelatihan terkait dengan penguasaan materi yang mendukung tugas mengajar. Dan yang terakhir itu membahas materi dan pemantapan menghadapi ujian nasional dan ujian sekolah. Yang berikut ada program pengembangan. Dalam program pengembangan, guru dapat melakukan penelitian, diantaranya penelitian tindakan kelas atau studi kasus, menulis karya ilmiah, seminar, lokakarya, kolokium, atau paparan hasil penelitian dan diskusi panel. Yang berikut pendidikan dan pelatihan berjenjang atau diklat berjenjang. Yang berikut penerbitan jurnal dan buletin KKG atau MGMP. Yang berikut itu menyusun dan mengembangkan website KKG atau MGMP. Yang berikut ada kompetisi kinerja guru. Yang berikut ada pendampingan pelaksanaan tugas guru oleh pembimbing, tutor, instruktur, atau fasilitator di KKG atau MGMP. Yang berikut ada lesson studio atau pengkajian praktik pembelajaran yang memiliki 3 komponen, yaitu plan do see, yang dalam pelaksanaannya harus terjadi kolaborasi antara pakar,
guru pelaksana, dan guru mitra. Yang berikut Professional Learning Community atau komunitas belajar profesional. Yang berikut ada TIPD atau Teacher International Professional Development. Dan yang berikut ada Global Gateway. Dan yang terakhir ada program yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Ada program penunjang yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan peserta KKG atau MGMP dengan materi-materi yang bersifat menunjang, seperti bahasa asing, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan sebagainya. Program MGMP dan KKG tadi yang terdiri atas program rutin, dan program pengembangan dan program penunjang, jika sudah terlaksana dengan baik maka dapat melahirkan guru yang profesional. Dan penjelasan materi tentang organisasi profesi keguruan dari saya ucapkan terima kasih.